Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah serta para pendengar Radio Darussalam Samarinda dimanapun berada. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan, karena dengan keimananlah yang membawa kita hadir di tempat ini, meskipun kita sibuk dengan segala aktivitas kita, tapi rela kita meninggalkan semuanya karena kita yakin bahwa kehadiran kita ini Allah tidak akan menyia-nyiakan. Dan bisa saja kita sebagai penjual tadi misalnya meninggalkan, setelah pulang di sini bisa lebih laku, lebih cepat laku dari barang kita karena kehadiran kita ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari Allah senantiasa berkah dunia, insya Allah berkah akhirat, insya Allah. Hadirin jamaah serta pemirsa Radio Darussalam yang saya hormati, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang ada lagi viral yang kita sering baca di media sosial maupun di televisi. Kita dengar ada istilah child free, istilah asing bahasa Inggris, artinya adalah tidak mau memiliki anak. Nah, ini kemarin ada apa namanya ini di medsos di Indonesia juga lagi, ya namanya ini budaya barat masuk ke Indonesia, dan sebagian di antara anak-anak muda kita yang sudah melangsungkan pernikahan ingin ikut mengikuti budaya itu, tidak mau memiliki anak. Persoalan memiliki anak atau tidak itu adalah pilihan, tetapi kita tentu sebagai orang yang beragama, khususnya kita sebagai umat Islam, sumber ajaran kita jelas menyatakan bahwa setiap manusia pasti ingin mengembangbiakkan keturunannya. Jangankan manusia, binatang pun juga selalu cari pasangannya untuk apa? Untuk mengembangbiakkan keturunannya. Nah, bagaimana Al-Quran menyikapi persoalan seperti ini? Sebenarnya persoalan istilah orang tidak mau memiliki anak sudah sejak sebelum Al-Quran turun sudah ada sebenarnya. Sampai pada saat Al-Quran turun, kalau kita membaca di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ketidakbolehan membunuh anak. Kenapa tidak mau memiliki anak atau dia bunuh anaknya? Di dalam surah Al-Isra disebutkan, "Wala taqtulu auladakum hasyata imlakin, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira." Hampir ada ayat yang sama juga di dalam surah Al-An'am ayat 151, "Wala taqtulu auladakum min imlakin, nahnu narzuquhum wa iyyahum." Dua ayat ini mirip-mirip, tetapi ada perbedaan konteks ayat ini. Nah, di sisi lain
Ada juga ayat yang menjelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khayl ila akhir ayat. Dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Hai sekalian, janganlah kamu membunuh anak-anak kalian. Kenapa? Khasyata imlaq, khawatir miskin. Kata Allah, nahnu narzuqu. Jangan khawatir, kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa ayyakum, dan sekali juga yang memberikan rezeki kepada kamu, orang tuanya, sebagai orang tua. Inna qatlahu, sesungguhnya pembunuhan mereka itu qala khita'an kabira, itu adalah dosa besar, kesalahan besar. Hadirin jamaah rahimahullah, dengan adanya istilah jailbreak ternyata juga sudah masuk ke Indonesia. Bahkan menurut data dari BKKBN, ya, yang salah satu menangani tentang ya pertumbuhan penduduk, yang sering kita dengan KB, ya keluarga berencana, memang ada kekhawatiran. Katanya sekitar tahun 2045 memang ada penurunan populasi kelahiran manusia di Indonesia. Bahkan menurut data, ada beberapa daerah di wilayah Indonesia ada penurunan kelahiran bayi lahir, yaitu di daerah Jawa Timur, beberapa kabupaten Jawa Timur dan Jawa Tengah ada penurunan. Tapi dampaknya apa? Kalau seandainya sekian persen penduduk Indonesia yang sudah nikah dan tidak memiliki anak, itu ada dampak negatif yang sangat bisa dahsyat sekali. Karena kenapa? Bisa berakibat kepada pertumbuhan ekonomi. Karena kalau tidak ada atau sedikit anak lahir, maka apa kerjanya nanti dengan sosial kalau di kota-kota besar? Apa toko-toko penjual pakaian bayi, alat-alat bayi itu bisa tutup? Dan kalau dia tutup, bagaimana tenaga kerjanya? Dan kalau ini berkurang, berarti yang banyak rata-rata di kampung itu atau daerah itu adalah orang tua yang sudah tidak produktif lagi. Dan pasti nih, secara ekonomi, secara sosial, orang yang tidak mau memiliki anak itu ada keterasingan. Maksudnya orang itu agak sedikit tertutup. Akhirnya apa? Hubungan sosial kita ini berkurang. Sementara dalam agama kita kan hubungan sosial itu juga harus diperbaiki. Jangan hanya kepentingan pribadi. Kalau kita kembali dalam Al-Quran bicara tentang hubungan sosial, jauh lebih banyak bicara tentang muamalah hubungan sosial daripada hubungan pribadi dan hubungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut data di Jepang, Cina dan Korea itu memang terjadi ada resesi, ada namanya resesi seks. Ya. Kenapa? Karena ternyata seperti di Jepang, banyak wanita-wanita yang sudah berkeluarga tidak mau memiliki anak, tidak mau melakukan hubungan seks, hubungan badan. Kenapa? Karena akibatnya kalau dia sering melakukan hubungan seks badan, maka bisa melahirkan anak. Sementara mereka tidak mau memiliki anak. Akhirnya pemerintah sekarang khawatir, pemerintah Jepang khawatir. Karena usia produktif berkurang. Yang tua-tua saja banyak, yang muda-muda ini. Gimana kalau tua-tua semua di kampung kita? Kalau tidak ada yang muda-muda. Karena muda-muda ini kan, inilah penerus generasi kita. Akhirnya, yang saya baca, di Jepang itu, kalau ada seorang keluarga, pasangan yang masih muda, sudah nikah, difasilitasi oleh negara diberikan subsidi. Karena kenapa di Jepang tidak mau memiliki anak? Banyak mau tidak mau memiliki anak karena biaya hidup di sana mahal. Bangun rumah mahal.
biaya sekolah anak-anak mahal, biaya babysitter mahal, sementara ibunya adalah kerja. Maka kemudian dia memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dan secara naluriah sebenarnya sebagai manusia itu sudah menyalahi naluriah sebagai seorang manusia. Karena ya kita manusia ketika kita mau nikah, pasti keinginan pertama kita, target kita adalah memiliki keturunan. Makanya pada saat kita nikah, ketemu dengan keluarga kita yang jarang ketemu, pasti yang ditanya pertama adalah sudah berapa anak? Nggak ditanya sudah berapa mobilnya, sudah berapa rumahnya. Pasti yang ditanya pertama adalah berapa sudah anaknya, Pak? Apalagi seorang kakek atau nenek itu sangat-sangat merindukan, yang paling senang pada saat anaknya dia sudah nikah, yang paling senang ketika dia mendengarkan bahwa anaknya akan melahirkan cucu, paling senang. Nah itu naluriah. Tapi kalau upaya ingin asal tidak mau memiliki anak, berarti itu sudah menyalahi. Memang sedikit perkembangan kita ini sekarang manusia ini agak sedikit ya banyak menyalahi. Nah seperti kan kita sering dengarkan berita ada istilah LGBT. Nah, ini juga lagi tren juga kita di Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada di Samarinda ini. Ingin hanya berpasangan dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota-kota besar yang lainnya, itu sudah banyak. Nah ini yang perlu kita, ini sudah menyalahi tabiat kita sebagai manusia. Karena jelas di dalam Al-Quran kita berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Nah kalau ingin mencari pasangannya dengan sesama jenis, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti mungkin ya ada secara psikis kejiwaan orang itu ya perlu pergi ke dokter. Tapi ini sebuah gejala yang berkembang. Maka ini bisa jadi ini adalah sebuah tanda bahwa kiamat ini sudah dekat. Nah ini mudah-mudahan kita di Samarinda belum ada seperti ini. Tapi dengar-dengar sudah ada juga. Saya dengar dari teman-teman saya selaku pengajar di UIN Samarinda, sudah dengar ada di Samarinda ini ya baik di kalangan para eksekutif pekerja ini ada ingin hidup bersama dengan sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Berarti kita kembali kepada masa Nabi Lut. Ya. Nah ini yang perlu. Padahal di dalam Al-Quran jelas posisi anak itu sebagai apa. Kita kembali beberapa nabi yang meminta umur sudah tua tapi sangat mengharapkan keturunan. Seperti Nabi Ibrahim. Umurnya hampir 100 tahun. Tapi masih sangat mengharapkan anak, sementara istrinya juga sudah tua. Tapi selalu berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Nah ini juga salah satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran bagi seorang pasangan yang tidak memiliki anak, selalu dibaca setelah kita sholat fardu. Kemudian Nabi Zakaria juga sudah tua, istrinya juga ya diponis bahwa dia sudah mandul, tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Karena kenapa? Harapannya agar supaya ada yang melanjutkan misinya sebagai seorang nabi. Karena itu secara naluriah pasti kita manusia pingin supaya anak keturunan kita, siapa yang mewariskan harta kita kalau tidak ada anak kita? Pasti. Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ini selalu dibaca. Ini ada pernah juga yang ada ustaz yang mengajarkan saya, katanya ini ketika Profesor Dr. Amin Rais juga beliau lama punya anak, inilah yang selalu dibaca oleh beliau sehingga mendapatkan anak. Nah inilah berarti ketika ada orang yang sudah nikah tidak mau memiliki anak, berarti ini sedikit ada kesalahan, ada sedikit konslet mungkin dalam jiwanya orang itu. Padahal semua kita mengharapkan anak. Kenapa? Anak itu adalah sebagai qurratu a'yun. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Karena betapa gersanya sebuah rumah tangga, di dalam rumah itu hanya kita berdua sama istri. Betapa sepinya sebuah rumah tangga ketika tidak ada anak yang ada di dalam rumah tangga itu. Makanya ketika misalnya ada orang yang tidak punya anak, biasa mengadopsi anak atau mengambil anak, agar supaya apa? Dia mendengarkan tangisan. Karena ketika ada tangisan di rumah itu, sebenarnya ada sebuah keberkahan, ada rezeki yang akan datang. Karena semua secara naluriah kita sebagai orang yang punya perasaan, orang punya hati, ketika mendengarkan tangisan anak bayi itu pasti kita berasa ketertarikan. Ya, makanya kalau ada orang tua misalnya anaknya nangis pada saat masih bayi dan marah-marah, berarti itu sudah menyalahi naluriah. Karena bukanlah bayi kalau tidak menangis. Bahkan menurut dokter, kalau ada anak bayi sampai dia umur 2-3 tahun hampir tidak pernah menangis, berarti anak itu perlu diperiksa, bisa jadi kecerdasannya agak berkurang. Semakin sering menangis itu bisa merangsang otak anak itu. Jadi makanya Pak, kalau anaknya sering menangis jangan juga ya rewel dan sebagainya ya. Termasuk nakal jangan juga. Kan ada juga anak-anak itu hiperaktif Pak. Biasanya kalau anak itu hiperaktif, kalau dia sudah besar, remaja itu biasa pintar. Jadi makanya kalau ada anak kita nakal juga jangan terlalu berputus asa. Karena ternyata juga saya baca di dalam sejarah, banyak dulu ulama-ulama kita dulu itu yang dulunya adalah dia nakal, kemudian dia menjadi seorang ulama. Salah satunya yang saya pernah, wallahu a'lam apakah benar ini riwayatnya, ada seorang sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah. Mungkin pernah Bapak Ibu dengar seorang sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah dengan memperkenalkan dengan istilah konsep mahabbah. Menurut riwayat adalah Rabiatul Adawiyah dulu sebelum jadi sufi dia adalah seorang perempuan malam. Nah ternyata setelah mendapatkan cahaya dari Allah, dia menjadi seorang sufi. Dan banyak lagi lah ulama-ulama yang dulunya dia ya nakal ketupi, kemudian dia mencari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi seorang ulama besar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Meskipun memang ada juga keterkaitan dengan istilah orang tidak punya anak. Kalau orang tidak punya anak, salah satunya caranya adalah tidak nikah. Ya pastilah kalau orang tidak nikah pasti tidak akan ingin memiliki anak. Tapi ternyata juga ada beberapa ulama tafsir yang saya baca, kurang lebih 20 ulama tafsir besar tidak pernah nikah. Salah satunya ulama yang tidak nikah adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang seringkali kita persepsikan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah seorang ulama yang menjadi ulama yang dipedomani oleh kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok salafi. Kemudian ada ulama Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah seorang sejarawan, seorang muhaddisin dan seorang ahli tafsir. Dan kemudian kitab tafsirnya kita banyak baca di Indonesia. Termasuk adalah Imam An-Nawawi. Dia adalah pensyarah kitab Sahih Muslim. Ulama besar, dia tidak nikah. Entahlah apa karena kecintaan, karena ilmunya, sehingga dia tidak sempat untuk nikah. Tapi pada dasarnya kita manusia secara naluriah pasti kita pengen yang namanya lawan jenis kita. Salah satu cara untuk memiliki adalah dengan institusi nikah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi kedudukan anak di dalam Al-Quran. Anak itu adalah zina, perhiasan. Semua manusia pasti ingin perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Ketika kita menginginkan sebuah al-mal, harta, pasti juga secara otomatis kita juga ingin seorang anak. Apa artinya harta tanpa ada keturunan? Siapa yang mewarisi harta kita? Dan sebagainya. Kalau tidak ada keturunan, tapi anak yang bagaimana? Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati seorang orang tua, yaitu qurrata a'yun adalah anak yang soleh, anak yang berbakti. Nah, bagaimana caranya mendapatkan qurrata a'yun? Tentu saja ada proses pendidikan yang kita harus lalui. Bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi qurrata a'yun?
Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah kira-kira mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan, meskipun memang ini sudah ada gejala di Indonesia, istilah child free, tidak mau punya anak. Bahkan ada ya di media sosial Facebook itu ada yang mengkampanyekan, ya bisa jadi ada komunitasnya yang tidak mau memiliki anak, tapi ya itu adalah pilihannya dia. Tapi jangan sampai juga menular kepada anak-anak kita dengan alasan bahwa dia tidak punya anak, susah mengurusnya, nanti fisiknya akan, kecantikannya kan biasanya ibu, ya ibu tidak mau, termasuk menyusui anaknya setelah anaknya baru lahir 1 minggu, tidak menyusui padahal masih memungkinkan untuk menyusui. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan wa fisaluhu fi amain, seorang ibu harus menyapih anaknya dalam artian memberikan ASI selama 2 tahun. Itu kewajiban seorang ibu. Kenapa ASI? Ini ternyata sudah diteliti oleh ahli kedokteran. Ternyata itu manfaat ASI itu sangat-sangat ini. Makanya wajar saja kalau misalnya sekarang ini banyak anak yang mungkin kurang ajar kepada orang tuanya. Karena kenapa? Rasa kasih sayang sejak dia kecil sampai dia dewasa hampir tidak pernah dia dapatkan dari orang tuanya. Kenapa? Misalnya ibunya sudah melepaskan anaknya umur 7 hari, sudah dikasih dengan susu formula. Kecuali kalau misalnya tidak mampu ibu memberikan susu ASI, atau bisa juga membantu susu ASI-nya dalam rangka untuk pertumbuhan anak. Tetapi secara kesehatan bahwa memberikan ASI anak itu memang anak itu agak kebal terhadap penyakit. Ya, makanya anak-anak kita sekarang ini kenapa sedikit sakit? Karena mungkin ya makanan yang disajikan dimasukkan ke dalam perut anak kita ini agak kurang steril lah. Oleh karena itulah marilah kita kembali kepada ajaran kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak usahlah kita ikuti seperti apa yang dilakukan oleh sana orang-orang Barat itu. Marilah kita kembali sebagai umat Islam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Amin. Marilah kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ila qawatabir billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Allah.